Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Neneng Ratnanisi, saya dari kelompok 5. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah mau bersedia hadir untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali pendekatan mengenai strukturisasi kerja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang dapat mengubah cara pandang kita memandang struktur kerja dengan pendekatan yang menarik, yang inovatif. Pendekatan apa itu? Nah, yaitu pendekatan autonomous work group. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas poin-poin penting mengenai strukturisasi autonomous work group ini. Nah, ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai apa itu autonomous work group. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian autonomous work group itu, kemudian dasar-dasarnya, ciri-cirinya, serta manfaatnya lebih mendalam. Kemudian untuk poin yang kedua, kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari pendekatan autonomous work group ini. Nah, untuk poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai tahapan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan mengenai restrukturisasi kerja dengan pendekatan autonomous work group. Nah, dan yang terakhir, nanti kita akan sama-sama melihat contoh dan implementasinya untuk pendekatan ini. Tidak usah berlama-lama, kita mulai untuk poin yang pertama mengenai apa itu autonomous work group. Nah, teman-teman, sebelum lanjut lebih dalam mengenai autonomous work group itu, mungkin terlebih dahulu kita mengetahui dulu arti dari apa sih restrukturisasi kerja itu. Nah, restrukturisasi kerja itu bisa diartikan adalah proses di mana sebuah organisasi mengubah struktur, proses, dan fungsi operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Nah, ini bisa melibatkan perubahan dalam tanggung jawab pekerjaan, hierarki, dan penempatan karyawan, serta perubahan dalam kebijakan atau prosedur operasional. Nah, tujuan adanya restrukturisasi ini tentunya bermacam-macam. Nah, itu mulai dari mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, hingga meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, seperti itu untuk pengertian dari restrukturisasi kerja. Nah, kemudian setelah kita tahu untuk pengertian dari restrukturisasi kerja itu, kita lanjut untuk pengertian dari pendekatan itu sendiri, yaitu pendekatan autonomous work group. Mungkin kalau misalkan di Indonesia dapat diartikan sebagai kelompok kerja otonom. Ini dapat bermakna yaitu adalah sebuah tim di mana tim itu di dalam sebuah organisasi dia memiliki tingkat kemandirian dan wewenang pengambilan keputusan yang tinggi terkait dengan tugas dan proses mereka selama bekerja. Nah, tim ini sering diberdayakan untuk menetapkan tujuan mereka sendiri, mengelola jadwal mereka sendiri, dan membuat keputusan-keputusan terkait pekerjaan tanpa pengawasan yang konstan dari manajemen tingkat atas. Artinya, di sini pengawasannya minor, pengawasan dari supervisor dan manajemennya minor sekali. Nah, autonomous work group ini dirancang untuk memberdayakan karyawan untuk melatih kreativitasnya, efisiensinya, dan memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota tim. Nah, itu merupakan dari pengertian dari autonomous work group ini. Jadi pendekatan yang lebih memberikan kebebasan dan kewenangan kepada karyawan atau pekerja untuk lebih mandiri, tapi tanpa lepas dari pengawasan dari supervisornya. Hanya saja pengawasan dari supervisornya di sini tuh terkesan minor ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita tahu untuk
pengertiannya dasar-dasar atau ciri utama autonomous work group itu seperti apa. Nah, ciri utama dari autonomous work group itu yaitu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu diberinya tanggung jawab dan kebebasan untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang paling menguntungkan dari tugas-tugas tersebut. Yang paling menguntungkan di sini baik itu bagi kesejahteraan karyawannya maupun bagi produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, seperti apa sih kalau perusahaan yang menetapkan autonomous work group itu? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk beberapa perusahaan yang menetapkan autonomous work group ini. Nah, yang pertama, perusahaan itu mengizinkan pekerja untuk mereka dapat memutuskan apakah mereka bisa bekerja di rumah atau di kantor. Mungkin kalau yang ini sering kita dengar untuk work from home atau work from office. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan autonomous work group ini dikasih pilihan untuk pekerjanya apakah mau di kantor atau di rumah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua contohnya pekerja memiliki fleksibilitas untuk memilih jadwal kerja. Terus pekerja juga dapat memutuskan kecepatan penyelesaian pekerjaan mereka dengan menetapkan tenggat waktu mereka sendiri. Nah, di sini selain memiliki fleksibilitas untuk jadwal, pekerja juga diberi kewenangan untuk menetapkan kecepatan penyelesaian pekerjaannya. Nah, di sini tetap ada tenggat waktunya, tapi ya tidak semerta-merta pekerja bebas untuk bekerja sesuai kecepatan mereka. Kemudian contoh yang ketiga, pekerja bebas memilih proyek dan tim yang mereka inginkan. Di sini pekerja bisa memilih proyek dan tim yang mereka inginkan sesuai dengan job desk yang mereka inginkan dan kemampuan yang mungkin bisa maksimal di situ. Kemudian yang keempat ada pekerja berhak membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, dan bekerja dengan pengawasan minimal. Nah, untuk yang ini contohnya perusahaan-perusahaan yang memberi kewenangan pada pekerja untuk memutuskan masalahnya sendiri. Misalkan di lapangan ketika memang masalah itu datang, pekerja diberi kewenangan untuk memutuskan masalah itu langsung di lapangan. Tapi dengan adanya pengawasan dari supervisornya, artinya mungkin ada report tertentu. Nah, kemudian contoh yang lain di sini pekerja dinilai berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan beberapa sering terlihatnya mereka di mata manajer atau supervisor. Jadi di sini mungkin pekerja lebih dilihat untuk bagaimana pekerjaan dia di lapangan, kemudian cara dia handle sebuah masalah gitu. Karena dia mungkin peran dari manajernya itu minor, sehingga dia lebih banyak berperan sendiri. Mungkin itu untuk contoh-contoh beberapa perusahaan yang menerapkan autonomous work group. Mungkin kalau sekarang tuh banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan yang startup ya, kalau kita bilang itu mungkin banyak yang dimonitoring dari jauh gitu, atau pekerja, atau misalkan untuk perusahaan luar yang mempekerjakan orang Indonesia dan mereka hanya memonitoring untuk pekerjaan-pekerjaan orang di dalam negeri gitu, tapi mereka ada di luar untuk memonitoringnya. Tapi untuk permasalahannya itu bisa dipecahkan oleh si pekerja yang ada di dalam negeri itu. Nah, kemudian manfaat dari autonomous work group. Nah, sebetulnya untuk tujuan umum penggunaan autonomous work group ini adalah agar beberapa pekerja ini dapat bersama-sama untuk mencapai tujuan proyek. Biasanya dengan cara bersama-sama mencapai tujuan proyek, biasanya akan menghasilkan ide-ide yang akan lebih luas, akan lebih gampang untuk keluar dan akan lebih kuat dibanding dengan orang yang bekerja sendiri-sendiri. Karena kan di sini timnya itu akan lebih bebas untuk berekspresi gitu. Jadi
satu sama lain mungkin bisa mengeluarkan ide-ide. Sebetulnya tujuannya adalah seperti itu. Maka dari tujuan itu kita dapat melihat manfaatnya itu adalah sebagai berikut, yaitu menghasilkan ide-ide yang lebih luas dan kuat. Kemudian manfaatnya itu dapat membagi tanggung jawab yang lebih merata. Artinya di sini setiap pekerja mampu mengemban tanggung jawab sesuai dengan job desk mereka. Kemudian ada pertukaran kreativitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Di sini karena diberikan kebebasan, mungkin akan muncul kreativitas yang dulunya dikekang atau terbatas oleh aturan. Kemudian manfaat yang lain, ini juga dapat menekankan motivasi karyawan dalam bekerja, karena kan mereka bekerja sesuai kehendak mereka, sesuai dengan apa yang nyaman untuk mereka, karena diberikannya kebebasan di pendekatan autonomous work group ini. Oke, itulah dasar-dasar atau inti dari autonomous work group ini. Mungkin bisa disimpulkan bahwa tadi yang sering kita bahas, bahwa autonomous work group ini lebih mengedepankan pada kebebasan dan tanggung jawab pekerja yang diberikan lebih luas gitu. Jadi tidak terikat oleh aturan-aturan atau tingkatan manajemen yang terlalu panjang atau terlalu banyak untuk membatasi kinerja mereka. Nah, biasanya untuk autonomous work group ini digunakan dengan berbagai alasan ya. Misalkan untuk efisiensi perusahaan, adanya misalkan pengurangan atau perampingan perusahaan. Contohnya seperti kemarin pandemi COVID 2019 itu kan banyak perusahaan yang banyak merampingkan manajemennya, banyak perusahaan yang saving cost untuk tetap bisa bertahan di situ. Nah, autonomous work group ini bisa diterapkan di beberapa perusahaan yang ingin bertahan dan sudah diterapkan juga. Ya, artinya mereka bisa bekerja di rumah, merampingkan beberapa tingkatan manajemen yang tidak terlalu penting atau menengah, sehingga untuk proses supervisornya itu bisa dilakukan oleh manajemen tingkat tinggi. Jadi artinya dimonitoring langsung oleh manajemen tingkat tinggi, seperti itu. Nah, baik teman-teman, tadi kan kita sudah tahu mengenai inti dan makna dari autonomous work group itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari pendekatan autonomous work group ini dalam strukturisasi kerja. Nah, untuk keuntungannya sendiri, saya merangkum ada 6 keuntungan yang bisa kita bahas di sini. Untuk keuntungan yang pertama, ini karyawan akan lebih termotivasi dan terlibat. Nah, karyawan dengan autonomous work group ini akan menunjukkan keterlibatan dan kepemilikan yang lebih besar atas pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Selain itu, karyawan terlibat dari karyawan yang merasa lebih terlibat ini akan bersedia dibayar dengan kepercayaan dari majikannya, dan mereka akan membayar dengan pekerjaan terbaik dan ide-ide terbaik karena mereka akan merasa dipercaya. Kemudian untuk keterlibatan ini berkaitan langsung dengan produktivitas, kinerja, retensi karyawan, dan pertumbuhan pendapatan mereka. Di sini mungkin dapat dikaitkan dengan stimulus dan respon ya teman-teman, seperti yang sudah kita bahas dan kita ketahui bahwa untuk perilaku manusia itu dapat distimulus seperti itu. Nah, di sini kan karyawannya jadi merasa dihargai, merasa dilibatkan, merasa dipercaya, yang akhirnya di situ dapat memunculkan motivasi mereka untuk
dan motivasi itu dapat berperan penting bagi perusahaan, dapat meningkatkan produktivitasnya, kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan dari perusahaan tersebut, seperti itu. Tadi keuntungan yang pertama. Untuk keuntungan yang kedua, di sini karyawan akan lebih sehat dan bahagia. Nah, di sini ketika penerapan autonomous work group ini, karyawan merasakan kepuasan yang lebih besar ketika mereka diizinkan bekerja sesuai dengan kecepatan dan aturan mereka sendiri. Selain itu, karyawan yang memiliki kebebasan untuk memilih jadwal kerja sendiri, menetapkan sasaran kinerja sendiri, dapat mengurangi stres mereka. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup. Dia menyatakan bahwa karyawan yang percaya jika perusahaan mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka itu memiliki 71% lebih kecil untuk mengalami kelelahan dan 69% lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pekerjaan baru. Selain itu, suatu tempat kerja yang memprioritaskan kesejahteraan pekerjanya di sini akan memunculkan karyawan akan memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk terlibat dalam pekerjaannya dan 5 kali lebih besar kemungkinannya untuk menunjukkan kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Balik lagi tadi ada stimulus dan respon. Ketika karyawan merasa disejahterakan, merasa dipercaya oleh perusahaannya, di situ akan muncul karyawan yang merasa lebih bahagia, kemudian lebih sehat tentunya karena dia bekerja dengan happy seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa untuk proses pemilihan jadwal diberikan kewenangan juga untuk karyawan. Di situ juga dapat mengurangi stres, kemudian dapat lebih nyaman kepada karyawannya. Kan kalau misalkan karyawannya lebih bahagia dan tidak stres, itu juga dapat berefek pada rasa cinta atau rasa memiliki karyawan yang akhirnya berdampak pada balik lagi produktivitas dari si perusahaan itu sendiri ya. Tuh. Kemudian tadi sudah 2 keuntungan ya. Nah, selanjutnya keuntungan yang ketiga. Nah, keuntungan yang ketiga di sini tim atau pekerja itu akan lebih terampil. Kenapa? Nah, jadi di sistem ini setiap anggota itu akan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan ide dan pemikirannya dengan percaya diri. Kemudian kebebasan berekspresi dan berpikir ini sangat penting untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi. Sebagai orang yang mandiri, karyawan akan terbiasa mengambil keputusan penting sendiri, memberikan solusi ketika masalah muncul, dan hal ini dapat melatih keterampilan problem solving, analytical thinking, hingga meningkatkan keterampilan komunikasi bagi karyawan tersebut. Selain itu, melalui trial and error, pekerja dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kenapa kerjanya menjadi lebih terampil. Mengapa pekerjanya menjadi lebih terampil? Karena di sini kan pekerja diberi kebebasan untuk memutuskan masalahnya sendiri, mencoba untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah analytical thinking, problem solving pekerja itu akan semakin terlatih hari per hari dengan masalah-masalah yang muncul. Pekerja itu akan menjadi makin terlatih. Contohnya misalkan untuk pekerja di lapangan, mungkin jika perusahaan itu menetapkan aturan yang terlalu ketat atau misalkan yang saklek lah bisa dibilang, ketika pekerja berhadapan dengan situasi yang sulit di mana dia harus memutuskan sebuah masalah, dia menjadi takut, tidak berani, merasa tidak pantas seperti itu. Tapi dengan autonomous work group ini, pekerja akan terlatih, dia akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kesalahan yang mereka buat, misalkan belajar dari kesalahan yang mereka buat seperti itu. Jadi mereka akan belajar dengan sendirinya, dan
dilatih dengan sendirinya karena adanya kebebasan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat itu ada budaya kerjasama tim. Tentu karena di sini adalah work group. Nah, ini sangat kental ya untuk budaya kerjasama timnya ya. Dan budaya kerjasama tim ini penting untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama serta membangun kepercayaan dan dukungan di lingkungan. Kemudian tim yang kompak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan situasi, kemudian mahir dalam bereksperimen dengan ide-ide baru dan memperbaikinya serta belajar dari satu sama lain. Nah, seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa dengan autonomous work group ini kan diberi kebebasan, kita bisa saling belajar dari tim satu sama lain, dari misalkan problem satu sama lain, yang akhirnya dapat meningkatkan keeratan atau kolaborasi yang apik seperti itu teman-teman. Nah, tadi untuk keuntungannya sudah kita bahas untuk ke-6 keuntungan tadi. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah tahu kan 4 keuntungan. Sekarang untuk keuntungan yang kelima, di sini produktivitas dari karyawan yang perusahaannya menetapkan untuk autonomous work group ini, produktivitasnya dinilai akan lebih tinggi. Jadi semakin termotivasi dan terlibatnya karyawan, kemungkinan besar mereka akan semakin berorientasi pada pencapaian dan tujuan. Autonomous work group ini memberikan mereka kebebasan dan keberanian untuk mengejar ide-ide baru serta menjadi kreatif dan inovatif. Seperti yang tadi sebelumnya kita bahas, bahwa kebebasan dan kewenangan ini akan memunculkan hal-hal yang baik, yaitu memunculkannya motivasi dan keterlibatan dari karyawan itu sendiri kan ya. Nah, ini bisa sangat berdampak bagi rasa percaya karyawan terhadap perusahaan gitu untuk mencapai tujuan. Di situ juga akan muncul mereka karena merasa nyaman di perusahaannya, jadi mereka ingin berkarir di perusahaannya, dan mau tidak mau untuk ingin berkarir ya harus mencapaikan performance yang baik seperti itu. Nah, disinilah karyawan akan merasa lebih berani untuk mengejar ide-ide baru serta menjadi lebih kreatif, bekerja sama dengan timnya gitu untuk mencapaikan tujuan-tujuan mereka seperti itu. Kemudian untuk keuntungan yang lain, tadi selain soft skill problem solving, kemudian soft skill untuk analytical thinking, di sini juga ada keuntungan yang cukup baik untuk penerapan dari autonomous work group itu, yaitu pengembangan kepemimpinan. Jadi autonomous work group ini memungkinkan individu untuk menjadi pemikir dan yang bebas dan giat serta menunjukkan kekuatan dan keterampilan mereka. Hal ini mendorong pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, manajemen konflik, dan ketahanan yang semuanya merupakan kualitas yang melekat pada diri seorang pemimpin. Oleh karena itu, tempat kerja yang menerapkan autonomous work group ini merupakan bisa dikatakan sebagai inkubator untuk mengembangkan kepemimpinan di masa depan. Nah, rencana sukses yang efektif merupakan kebutuhan yang mendesak bagi organisasi saat ini karena gelombang pensiun yang akan datang. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh survei yang dikatakan oleh Gallup ya. Nah, jadi keuntungan mengenai kepemimpinan ini karena kan si karyawan terlatih untuk bisa analytical thinking, memecahkan masalah, kemudian mereka berani mengambil keputusan. Kan hal-hal seperti itu yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, karena itu sudah dipupuk dari dia misalkan menjadi staff, kemudian naik supervisor atau menjadi manajer, mereka akan terbiasa untuk memutuskan hal-hal baru,
untuk berani mengambil ide baru, inovatif, kemudian mau bekerja sama dengan timnya seperti itu. Jadi untuk kepemimpinan ini mungkin beda halnya dengan orang yang bekerja misalkan sendiri, mereka biasa menyelesaikannya ya udah sendiri aja gitu. Tapi beda halnya dengan orang yang bekerja di autonomous work group ini, mau tidak mau mereka harus bisa bekerja sama sendiri, terus memecahkan masalahnya sendiri, kemudian memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu akan hal-hal yang harus dilatih, kemudian tidak dengan serta-merta bisa dipelajari di buku dengan durasi yang misalkan 1-2 minggu gitu kan. Itu berawal dari pengalaman di lapangan seperti itu teman-teman. Untuk keuntungannya, nah tadi kan kita sudah tahu untuk keuntungannya, tapi kan untuk setiap pendekatan atau teori itu selalu ada kekurangannya atau nah sekarang kita bahas untuk kekurangan dari autonomous work group itu ya. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, karena di sini kan ada kemandirian, kemudian ada kewenangan dan tanggung jawab yang penuh. Nah, di sini tuh bakal mungkin untuk karyawan yang benar-benar termotivasi itu akan bekerja dengan sangat cepat. Mereka nyaman dengan cara kerja seperti ini. Tapi akan ada karyawan yang mereka justru memanfaatkan pekerja yang lain yang lebih cepat. Ya artinya di sini mereka menjadi kerjanya lebih lambat atau lebih sedang seperti itu untuk kecepatan kerjanya. Nah, itu untuk kekurangan yang pertama. Selain itu, karena di sini kan diberikan kebebasan dan kewenangan. Nah, di sini rentan adanya konflik yang diakibatkan dari otoritatif dari satu anggota. Misalkan dia yang terlalu ambisius, yang di situ kan memunculkan konflik-konflik yang mungkin akan muncul karena dia misalkan terlalu otoriter, karena kan peran dari si supervisornya minor, yang akhirnya dia merasa lebih otoritatif seperti itu. Jadi perannya merasa lebih paling tinggi seperti itu. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga, nah untuk karyawan yang terbiasa dengan bisa dikatakan role sendiri, bisa dikatakan kenyamanan sendiri, ini untuk karyawan seperti yang bekerja di autonomous work group ini cenderung susah mengalami perubahan, baik itu di strukturisasi perusahaan atau aturan perusahaan, atau kebijakan perusahaan, atau misalkan penugasan tanggung jawab baru. Nah, untuk karyawan seperti ini biasanya cenderung susah untuk menerima perubahan. Jadi seperti itu untuk kekurangan dari autonomous work group ini ya teman-teman. Baik, bagaimana, apakah sudah tergambar seperti apa autonomous work group itu? Mudah-mudahan tergambar ya teman-teman, karena mungkin untuk sekarang ini banyak sekali ya perusahaan yang sudah menerapkan ini, dan menurut saya ini bisa jadi solusi bagi teman-teman kaum rebahaners yang ingin tetap bekerja di rumah, memiliki waktu fleksibel, diberi kewenangan, kebebasan untuk memecahkan masalah, memberikan ide yang kreatif. Ya, ini bisa jadi solusi bagi teman-teman untuk mencari perusahaan yang bisa menerapkan ini, dan teman-teman bisa memaksimalkan potensi teman-teman di sini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya poin ketiga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tahap-tahap atau proses-proses yang mungkin bisa dilakukan jika kita ingin menerapkan autonomous work group ini, atau sebuah perusahaan yang ingin menerapkan autonomous work group ini. Kita bahas dulu untuk tips sederhana
bagaimana jika kita ingin memulai untuk membuat autonomous work group. Jadi di sini ada 5 tips sederhana untuk membuat autonomous work group ini ya. Nah, yang pertama itu ada izinkan kesalahan. Nah, jadi di sini daripada menyalahkan atau menegur atau bahkan memberi surat peringatan kepada anggota tim karena misalkan karyawannya atau pekerjanya salah perhitungan, maka di sini akan lebih baik untuk perusahaan untuk meminta mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi juga mereka harus didorong untuk menggunakan atau mengingatkan bahwa pengalaman tersebut atau kesalahan tersebut adalah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi di sini bukan berarti bahwa selalu memaafkan untuk kesalahannya ya, tapi untuk misalkan kesalahan-kesalahan yang misalkan itu memang diakibatkan salah perhitungan atau bukan tindak kriminal ya teman-teman. Nah ini ibaratkan diizinkan untuk salah, tapi di situ tetap meminta untuk si karyawannya untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ya artinya bagaimana karyawan bisa memanfaatkan atau menggunakan pengalaman dari kesalahan yang mereka lakukan itu sebagai kesempatan untuk belajar, yang akhirnya akan memunculkan ide-ide baru yang bisa meningkatkan produktivitas bagi perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi kan mengizinkan kesalahan tapi tetap dengan ada review, ngobrol seperti itu, tetap harus ada tujuan yang jelas. Jadi di sini autonomous work group bukan berarti bekerja tanpa bimbingan atau tanpa tujuan gitu. Manajemen juga harus memberi tujuan atau tolok ukur yang jelas untuk setiap proyek dan tugas. Jadi timnya tahu persis apa yang harus mereka selesaikan dalam tenggat waktu berapa gitu. Meskipun ya timnya bebas menetapkan tujuan, timnya sendiri itu harus mengenal proyeknya apa, tujuan akhirnya harus dicapai apa, kemudian harus dikomunikasikan dengan jelas dengan manajemennya sehingga tidak terjadi kebingungan karena misalkan terlalu dibebasin, timnya jadi tidak tahu apa yang harus mereka capai. Nah, di sini tetap harus ada tujuan, harus ada batasannya. Seperti apa waktu, tenggat waktu, harus ada tujuannya. Seperti itu agar ya timnya juga tidak terlalu bebas dan tidak terarah, seperti itu, tidak bingung. Nah, untuk yang ketiga itu kita bisa menghadiahi pekerja dengan baik, artinya memberi reward, dan reward itu tidak harus sesuatu yang bersifat uang ya, tidak harus sesuatu, tapi semacam penghargaan seperti ucapan terima kasih, seperti pujian, kan itu juga salah satu bentuk reward di mana itu bisa membuat manusia itu merasa dihargai atas kerja kerasnya. Nah, kenapa memberi hadiah ini penting? Sama halnya ketika kita meminta karyawan untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika karyawan bekerja sesuai ekspektasi, bahkan lebih dari ekspektasi, nah ini menjadi hal yang baik untuk kita misalkan menyampaikan bahwa dia telah bekerja dengan baik, memberikan reward, baik itu misalkan rewardnya mau berupa misalkan voucher atau misalkan uang bentuknya, atau misalkan berupa pujian, ini akan merasa karyawannya itu dihargai gitu. Jadi walaupun misalkan autonomous work group ini bebas, tapi tetap ada di situ peran dari manajernya untuk menghargai kinerja bawahannya gitu. Nah, hal ini akan menginspirasi anggota tim untuk bekerja lebih keras lagi dan mencapai
target yang lebih banyak dari target yang lebih banyak gitu. Untuk baik itu targetnya untuk mereka sendiri atau untuk perusahaannya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, untuk tips yang keempat yaitu beri dukungan. Nah, disinilah peran dari supervisor atau peran dari manajer. Nah, di sini kan meskipun perannya itu sangat minim ya, jadi ibaratkan manajer atau pemimpin itu di pinggir lapangan dan membiarkan tim mereka itu bekerja sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, menyelesaikan masalah mereka sendiri, tapi tetap untuk karyawannya itu harus diberikan dukungan dan saran kapanpun itu diperlukan. Nah, kenapa? Karena pemimpin yang baik itu tahu bagaimana cara mencapai keseimbangan yang tepat dengan memberikan bimbingan setiap kali timnya menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Kemudian mereka balik lagi ke pinggir lapangan seperti yang tadi lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti di sini manajernya hanya sebatas memonitoring saja gitu tanpa memberikan solusi ketika timnya kesulitan. Nah, disinilah perannya memberikan dukungan ataupun solusi yang sekiranya ketika timnya itu susah atau sulit memecahkan masalah. Nah, disinilah peran manajer, peran atasan atau pimpinan untuk muncul di dalam autonomous work group ini. Nah, ketika sudah berjalan lagi sesuai jalurnya, baru mundur lagi atau ke pinggir lapangan lagi untuk sebagai kontrol dari tim autonomous work group ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya tadi kan kita sudah melihat untuk tips bagaimana jika kita ingin membuat autonomous work group. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih proses demi proses untuk membuat restrukturisasi kerja dengan pendekatan autonomous work group. Kalau tadi kan tips-tipsnya nih, nah sekarang proses demi prosesnya, tingkatan demi tingkatannya bagaimana kita membuat autonomous work group. Nah, untuk yang pertama, identifikasi dulu timnya. Tentukan dulu area dan proyek di dalam organisasi mana yang cocok untuk dikelola oleh autonomous work group ini. Nah, pastikan timnya itu memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ditentukan dulu timnya, orang-orang yang mungkin akan cocok untuk bisa bekerja dalam autonomous work group ini. Kemudian setelah timnya terbentuk dan ada, nah di sini adanya penetapan tujuan. Nah, seperti yang kita tahu, walaupun misalkan di sini autonomous work group itu cenderung bebas dan kewenangan serta tanggung jawabnya bisa lebih luas, tapi harus ada tujuan yang jelas agar si karyawannya tidak bingung juga apa yang harus mereka capai. Di sini manajer bersama-sama tim autonomous work group ini menetapkan tujuan, baik itu tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, tapi di sini tujuannya tuh harus spesifik, terukur, kemudian dapat dicapai, relevan, dan memiliki keterbatasan waktu. Nah, ini 5 tujuan ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi tujuannya tidak hanya harus mencapai target, tapi tidak ada tenggat waktunya. Nah, ini tidak akan memotivasi karyawannya untuk terus mengejar targetnya, seperti itu. Kemudian setelah tujuannya ada, nah di sini harus memberdayakan timnya. Di sini kan harus memiliki tim yang cukup juga untuk memberikan autonomous work group ini. Nah, kenapa harus cukup? Karena untuk mengelola tugas dan proses mereka sendiri. Jadi biarkan mereka tuh membuat keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pekerjaan mereka.
Jadi seperti itu. Jadi timnya cukup, kemudian diberi kewenangan untuk mengelola tugasnya, kemudian melaksanakannya, dan mereka mengevaluasi untuk pekerjaan mereka. Nah, setelah mereka memiliki tugas serta tanggung jawab yang harus mereka emban, kemudian di sini perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini selama prosesnya, kemudian perusahaan sediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan kepada anggota tim untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, di sini untuk pelatihan dan pengembangan itu perlu ya, karena kan jauh dari si karyawannya itu jauh dari jangkauan manajemen atau atasan. Nah, pelatihan dan pengembangan inilah yang mungkin bisa dilatih agar skill karyawannya itu bisa lebih oke lagi dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan. Seperti itu. Kemudian selain harus menyediakan pelatihan, perusahaan juga melakukan komunikasi dan kolaborasi. Jadi di sini dalam proses mencapai tujuan itu fasilitasi komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara anggota tim dengan pihak manajemen. Pastikan ada saluran komunikasi yang efektif sebagai ide atau masalah dan solusi. Jadi di sini difasilitasi komunikasinya yang lancar dan efektif gitu, antara yang bekerja di lapangan dengan yang memonitor atau yang mengawasi, seperti itu. Kemudian adanya evaluasi kerja. Misalkan secara berkala, misalkan sebulan sekali, lakukan evaluasi kerja untuk menilai pencapaian tujuan dari pekerja. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap tim. Nah, kemudian setelah itu berikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota tim yang berhasil mencapai target. Nah, di sini dalam evaluasi kerja harus berkala ya teman-teman, karena kalau tanpa pengawasan kan dikhawatirkan pekerjaannya malah terlalu santai atau bahkan terlalu bebas untuk mereka tidak bisa mencapai tujuannya justru. Nah, disinilah adanya evaluasi secara berkala. Tapi selain evaluasi juga diberikan pengakuan kepada anggota tim yang berhasil mencapai target, misalkan target per bulan atau misalkan target per minggu, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fleksibilitas. Jadi berikan fleksibilitas kepada autonomous work group untuk menyesuaikan pendekatan kerja mereka sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan bisnis yang berubah. Nah, di sini kan autonomous work group itu selalu lekat dengan fleksibilitas atau kebebasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab. Nah, di sini bisa diterapkan fleksibilitas ini untuk meningkatkan produktivitas atau misalkan adanya perubahan lingkungan, seperti itu teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah tahu dari beberapa tahapan yang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang biar lebih tergambar dan terbayang untuk teman-teman, saya akan mencoba memberikan contoh dan bentuk implementasinya di sebuah perusahaan manufaktur ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Nah, tadi kan untuk yang proses yang pertama itu identifikasi tim. Nah, misalkan di pabrik manufaktur tersebut memiliki tim produksi yang terdiri dari operasional mesin, teknisi pemeliharaan, dan pengawas produksi. Jadi timnya itu udah dibentuk nih. Oh, tim-tim ini yang akan menjadi autonomous work group, seperti itu. Kemudian setelah tim-timnya terbentuk, nah
ditetapkan juga tujuannya. Jadi untuk yang kedua, menetapkan tujuan. Jadi setelah timnya terbentuk, maka bersama-sama seluruh bagian tim ini menentukan tujuannya. Misalnya tadi tim produksi, tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan efisiensi produk sebesar 15% dalam misalkan 6 bulan. Nah, itu tujuannya jelas. Kemudian sementara misalkan tujuan jangka panjangnya itu memperkenalkan sistem produksi yang lebih fleksibel dan menangani permintaan pelanggan yang beragam. Nah, itu kan tadi ada dua, tujuan jangka pendek meningkatkan efisiensi, tujuan jangka panjang memperkenalkan produksi untuk kepuasan pemberitaan pelanggan. Dan di sini kan tujuannya jelas ya, bisa tercapai, terukur, efektif, kemudian ada tenggat waktunya. Nah, selama 6 bulan, selama 1 tahun, itu kan jelas tujuannya. Nah, kemudian setelah tujuannya jelas, di sini mulai memberdayakan tim. Nah, di sini barulah manajemen memberikan kebebasan kepada tim untuk merancang jadwal produksi mereka sendiri, mengidentifikasi masalahnya dan memperbaiki masalah produksi. Kemudian jika misalkan diperlukan, mengusulkan perubahan proses untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini kan timnya sudah terbentuk, tujuannya sudah terbentuk. Nah, diberi kewenanganlah kepada timnya untuk menentukan bagaimana mereka mengidentifikasi masalah, memperbaiki masalah. Tapi dari pihak manajemen juga tetap mengusulkan perubahan atau misalkan koreksi yang harus dilakukan jika ada masalah, tentu untuk mencapai tujuan yang tadi sudah ditentukan ya. Kemudian untuk yang step selanjutnya adalah adanya pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini perusahaan menyediakan pelatihan reguler kepada anggota tim dalam hal misalkan manajemen waktu, perawatan mesin, teknik pemecahan masalah, kemudian problem solving untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola produksi. Jadi pelatihan ini diberikan rutin seperti itu teman-teman. Kemudian untuk step selanjutnya adanya komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sini misalkan tadi tim produksi akan bertemu secara rutin untuk membahas kinerja produksi, membagikan ide untuk meningkatkan efisiensi, dan berkolaborasi dengan departemen lain seperti pengadaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu. Nah, disinilah komunikasi dan kolaborasi itu berperan. Untuk step selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Nah, kemudian tadi kan sudah berjalan, tapi setiap bulan itu dari pihak manajemen itu dievaluasi. Jadi setiap bulan tim produksi meninjau pencapaian mereka dan target efisiensi produksi untuk mencapai peluang untuk peningkatan lebih lanjut. Nah, di sini manajemen memberikan pengakuan kepada anggota tim yang berhasil mencapai untuk melebihi target yang ditetapkan. Misalkan tadi kan tujuannya selama 6 bulan itu 15%. Nah, berarti tiap bulan harus mencapai berapa persen. Nah, itu dievaluasi, dan ketika ada karyawan atau tim yang misalkan mencapai target itu, manajemen memberikan pengakuan atau reward lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk step selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, tim produksi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal produksi mereka sesuai dengan permintaan pelanggan yang kadang-kadang berubah kan dalam keadaan atau misalkan darurat nih di pabrik. Nah, di sini fleksibilitas untuk tim produksi itu mungkin bisa dilakukan itu misalkan targetnya tuh misalkan 6 bulan 15%, tapi ternyata itu bisa dicapai dalam waktu 5 bulan saja. Nah, itu tidak masalah karena di sini fleksibilitasnya diberikan kewenangan oleh manajemen. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya bahas.
atau saya berikan kepada teman-teman dari berbagai sumber yang saya rangkum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tepat, dan jika pun misalkan tidak tepat, ya mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ya nanti untuk koreksi dan dari kesalahan saya itu mungkin bisa disampaikan di grup ya teman-teman. Jadi kita kalau bisa kita simpulkan dari semua pembahasan kita selama beberapa menit yang cukup panjang ini, bahwa autonomous worker itu memang memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan tugas dari karyawannya, tapi tetap dengan pengawasan yang terbilang minor dari atasan atau manajemen. Seperti itu teman-teman, gambaran besar atau gambaran kasarnya ya, seperti itu. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai akhir, mengambil manfaatnya. Semoga apapun yang kita dengarkan kali ini itu bisa menjadi insight lebih nanti untuk kita bisa pergunakan di kehidupan kita yang lain ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di lain hari, di lain pembahasan.